Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah aku bisa share kegiatan lagi dan bisa menyapa teman-teman semua. Terima kasih ya untuk teman-teman yang masih setia di channel aku, yang setiap hari ngerespon dengan komen-komenan yang positif dan juga yang selalu kasih semangat. Alhamdulillah kemarin-kemarin udah bisa rutin upload sehari 2 kali ya. Tapi kadang-kadang aku juga uploadnya sehari sekali karena berhubung tiba-tiba ada acara gitu kemana. Akhirnya ya apa mau dikata gitu ya. Pengennya sih selalu ngevlog di saat bepergian, cuman kadang-kadang tuh ya kelupaan, ya udah asik sendiri gitu. Oh ya teman-teman, ini tuh kegiatan aku di sore hari setelah azan asar ya, setelah sholat asar. Tadinya dari pagi tadi tuh pengen banget langsung gercep semangatin diri. Cuman ya kadang-kadang kan memang mood kita naik turun ya, manusiawi. Dan kadang-kadang semangat dan mood itu bisa terpengaruh juga dari faktor internal maupun faktor eksternal. Contohnya kalau faktor internal mah dari kita sendiri ya. Kadang-kadang memang lagi mager atau lagi asik ngerebah atau lagi kepengen yang rebahan aja gitu sambil nonton, jadinya kayak males gerak. Dan dari beberapa faktor eksternal biasanya mood itu dipengaruhi dengan ya segala sesuatu yang terjadi, peristiwa yang kurang mengenakan ya, yang kadang-kadang tuh bikin hati kita jadi agak kepikiran atau agak moodnya terganggu. Nah itu juga faktor yang berpengaruh ya. Untuk aku pribadi juga sama, teman-teman, manusiawi ya, hal-hal tersebut pasti dialami. Makanya tuh kadang-kadang aku lebih suka kayak aktivitas di rumah, kayak misal apalagi memang pekerjaan aku itu kan dilakukan semuanya dari rumah ya, bukan berarti tidak bersosialisasi atau tidak keluar rumah. Tapi kalau memang moodnya lagi bagus banget nih untuk produktif atau kreatif dan mengerjakan sesuatu pekerjaan dari rumah, kadang-kadang kalau diajakin keluar mendadak atau ngedadak tuh suka males, karena ya gitu ya, berpengaruh. Kayak yang misalnya harusnya nih upload kerjaan kayak konten sehari 2 kali jadi sehari sekali. Terus juga menurut aku banyak waktu yang terbuang sia-sia aja. Meskipun kadang-kadang kita keluar itu ya tujuannya silaturahmi gitu ya, tapi buat aku yang kadang-kadang suka merencanakan segala sesuatunya dan tipe orang yang sudah terplanning gitu ya. Kayak keluar-keluar mendadak itu menjadi sesuatu hal yang kurang kurang membuat pondasi yang bagus gitu buat aku kadang-kadang. Karena aku jujur aja ya teman-teman, moodnya tuh bener-bener kadang dipengaruhi berbagai faktor ya. Mungkin banyak juga yang ngerasain seperti itu, khususnya mungkin generasi Gen Z yang mampu untuk mengutarakan pendapatnya karena kadang moodnya terganggu atau mentalnya terganggu. Sebenarnya bukan hanya Gen Z ya, mungkin generasi sebelumnya juga iya, cuman mungkin generasi sebelumnya itu nggak vokal untuk mengutarakan. Ya Allah, malah jadi membahas hal itu. Oke, lanjut ya. Ini tadi udah selesai buat ngelipetin baju. Sekarang aku juga baru semangatin diri untuk ngebersihin perabotan yang kotor. Jadi sih ya nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kita butuh juga kok untuk ambil tarik nafas panjang, terus juga istirahat sebentar, gak apa-apa gitulah ya, merilekskan badan, pikiran, dan perasaan. Lalu setelah benar-benar moodnya bangkit kembali, baru kita kerjakan semuanya. Nah di sini aku mau tanya dong sama teman-teman, biasanya mood ataupun perasaan teman-teman itu bisa terpengaruh oleh apa sih? Ini bisa dua versi ya, biasanya ada pengaruh positif juga, ada pengaruh negatif. Mungkin kalau yang pengaruh positif itu bisa makin semangat, bisa termotivasi, terinspirasi. Kayak misal kita kayak nonton video orang-orang yang menginspirasi, kita kan juga termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik, ataupun melihat video yang kita sukai, idola-idola kita juga akan makin semangat ya dalam menjalani hari-hari. Tapi di sisi lain atau sebaliknya juga kadang mood kita terpengaruh oleh hal-hal yang memang sebaliknya atau bisa dibilang negatif ya. Mungkin yang bisa bikin jadi bad mood, semangatnya jadi drop. Biasanya teman-teman sendiri itu karena apa? Kalau faktor eksternal ya, tapi boleh juga kok komen faktor internalnya. Contohnya nih, mungkin ada bagian orang-orang dari sekitar kita yang membandingkan diri kita dengan orang lain atau meremehkan skill atau kemampuan kita dengan orang lain.
Kadang judgement ataupun penilaian-penilaian dari orang tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi semangat dan mood kita. Tapi bisa juga dia jadikan acuan ya untuk bisa kita lebih baik lagi. Padahal kadang-kadang orang-orang yang berdiam diri dalam prosesnya itu bukan berarti dia tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak memiliki progres dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang orang lain dengan seenaknya sendiri dan biasanya itu dilakukan dari orang-orang yang terdekat ya, baik itu mungkin family ataupun saudara gitu. Padahal kadang kita itu diam dalam proses untuk lebih mindful aja gitu ya, untuk lebih nyaman dalam menjalani proses menggapai segala sesuatu impian yang sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa tersebut itu bisa kita jadikan peringatan untuk diri kita sendiri ya, untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk tidak menilai orang lain atau proses orang lain maupun membandingkan pencapaian maupun kinerja orang lain. Karena kalau bisa dibalikan lagi itu sangat-sangat gak enak ya kalau posisi tersebut itu kita yang mengalami, pastinya gak ingin dong atau tidak mau kan dibandingkan dengan orang lain. Padahal kadang-kadang dengan hidup yang kita jalani saat ini sebenarnya kita itu lagi happy aja, lagi mindful, lagi ya nyaman aja gitu ya. Dan orang yang kelihatannya itu pelan dalam langkahnya bukan berarti atau tidak berarti itu tidak memiliki progres atau tidak memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Justru orang-orang yang dalam prosesnya itu lebih diam dalam prosesnya, kadang-kadang orang tersebut adalah orang yang matang dalam segala tindak tanduk dan sikap yang diambilnya. Bisa jadi progres dari orang tersebut itu lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan atau apa yang kita kira. Nah teman-teman, kenapa pada video kali ini aku mengambil tema tersebut? Karena kesehatan mental itu sangat penting ya, terutama untuk generasi-generasi muda yang masih dalam berproses dalam menemukan jati diri dan juga profesi serta cita-citanya. Jadi jangan mematahkan mungkin adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang ingin berproses ataupun ingin menentukan pilihan dalam hidupnya, baik itu dari segi pendidikan, pekerjaan, impian maupun dan segala sesuatunya ya yang harus kita lakukan justru mensupportnya, mengingatkannya perlu juga dengan memberikan opsi-opsi yang kita rasa kita tahu akan hal-hal tersebut, tapi dukungan moral, dukungan mental itu sangat penting karena bisa membakar semangat mereka untuk lebih giat lagi untuk bisa 2 kali lipat bekerja lebih cepat ataupun membuat mereka menjadi sosok yang tangguh dan tidak pantang menyerah. Dan kebalikannya ya tentu ya, kalau kita gampang secara cepat untuk judgement mereka dengan hal-hal yang mematahkan semangat, itu juga akan berdampak kebalikannya. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena kadang-kadang generasi terdahulu itu lebih sering dibanting gitu ya oleh keadaan, kadang juga sebenarnya membutuhkan semangat, moral gitu ya, terus dukungan. Tapi mungkin orang-orang terdahulu itu atau mungkin orang di sekitar kita kurang peka gitu ya akan pentingnya dukungan moral maupun support. Padahal kita tuh hanya ingin disupport ya atau didukung, tapi kadang-kadang gagasan kita tuh seringkali dipatahkan terlebih dahulu karena orang-orang terdahulu itu, ini di sekitar aku sih ya teman-teman, biasanya memandang segala sesuatu itu dari hasilnya saja. Seringkali mereka membandingkan antara hasil orang lain dengan misalnya nih dengan anaknya sendiri, padahal mereka tidak tahu proses apa yang sudah dilewati orang lain. Dan ibaratnya setiap orang tua pasti menginginkan kesuksesan terhadap anaknya, namun proses dan cara yang dilakukan setiap individu itu tentu saja berbeda-beda. Mereka memiliki histori ceritanya masing-masing karena mereka menjalani itu semua dengan caranya mereka masing-masing dan juga perjalanannya, takdirnya juga tidak sama. Seperti yang aku lihat di sekitaran kita sendiri, baik itu yang kita lihat dari media sosial maupun dalam kenyataan ya teman-teman, banyak sekali ibu rumah tangga yang bisa produktif dari rumah pun menuai kesuksesan. Banyak sekali juga wanita karir di luar sana juga yang sukses, tapi story ataupun pencapaian mereka juga berbeda-beda.
Ada yang sukses dalam waktu yang cepat, tentu saja ada pula yang sukses dalam waktu yang sedikit lebih lama. Sebenarnya semuanya itu kan tidak masalah, karena sukses dan tidak suksesnya seseorang itu relatif. Kadang-kadang tidak bisa diukur dengan kapasitas ataupun nominal yang sama. Yang penting dalam kehidupan kita itu menemukan ketenangan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Yang penting kita happy, enjoy dalam setiap perjalanan yang kita miliki. Oke teman-teman, malah jadi melebar ya. Ini aktivitas aku udah selesai. Sekian dulu ya video aku hari ini. Assalamualaikum, bye.